Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nur Nadia Khairunisa, NIM 6135150327. Kali ini saya akan menjelaskan tentang renang pertolongan. Oke, langsung saja. Jadi dalam materi renang pertolongan ini ada yang namanya RTRGT. Apa itu RTRGT? Yang pertama R-nya itu adalah reach, ya, reach. Terus yang kedua adalah T-nya throw, dan R keduanya yaitu row. Terus G-nya itu go, dan yang terakhir itu T, tow. Ya, yang pertama itu ada reach. Apa itu reach? Reach adalah suatu metode pertolongan yang dilakukan dengan cara menggunakan tongkat, ya, yang dimana pertolongan ini biasanya digunakan ketika korban itu tidak terlalu jauh dari tepi, ya. Itu kita cukup pakai tongkat atau metode reach, ya. Terus yang kedua ada yang namanya metode throw, ya. Metode throw ini menggunakan pelampung, ya, pelampung atau ban yang dilempar dari tepi, dan ini biasanya digunakan ketika korban itu sedikit lebih jauh, ya. Jadi ketika pakai reach nggak bisa, kita menggunakan metode throw ini, ya, yang bisa dilempar, yang otomatis kan ada talinya itu, jadi lebih jauh jangkauannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode row, ya. Row ini metode dimana ketika metode reach dan throw itu udah nggak bisa atau terlalu jauh, ya, korbannya, maka kita menggunakan metode row, ya. Kita menggunakan kapal, dan di atas kapal itu kita nanti akan melakukan reach dan throw, reach atau throw, gitu, ya. Jadi kita nggak perlu nyebur, cukup kita naik kapal yang ada. Yang keempat itu ada metode yang namanya go. Nah, metode go ini dilakukan dimana ketika di sekitaran kolam itu nggak ada yang namanya kapal, ya. Kita nyebur nih, kita nyebur juga membawa alat, ya. Ketika ada alat tapi terus korban terlalu jauh, kita nyebur terus bawa alat untuk melakukan metode throw atau reach, ya. Itu dengan nyebur ketika nggak ada kapal. Terus selanjutnya yang paling terakhir itu ada tow, ya. Tow dimana tow ini tidak ada alat sama sekali, jadi ini cukup lumayan berbahaya, ya, karena metode ini kontak langsung dengan si korban, yang otomatis korban itu akan brutal biasanya, ya. Ketika tenggelam itu akan brutal, maka itu akan berisiko, ya, kalau kita nggak siap kita juga akan ikut tenggelam, ya. Jadi untuk metode yang keempat itu kan tow itu cukup berbahaya karena tanpa alat dan beresiko sangat tinggi karena bersentuhan langsung dengan si korban yang pasti akan brutal, ya. Jadi kali ini saya akan memberikan contoh teknik atau cara agar si korban bisa terselamatkan dan kita pun juga terselamatkan, tidak ikut tenggelam karena si korban yang brutal tersebut, gitu. Silakan bisa ditonton. Selamat menonton, dan jangan lupa diperhatikan setiap gerakan atau detail-detailnya.
Nah, itu dia gerakannya per detail atau teknik detailnya ketika menyelamatkan dengan metode TOW ya, tanpa alat itu. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.